Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya Ibu. Ya, kali ini saya ingin mengadakan wawancara Pak, wawancara sedikit tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai kebajikan saling bersinggungan, dan untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Bisa tidak saya mulai pertanyaan Pak? Silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini Bu, saya ambil satu contoh kasus kaitannya dengan dilema etika dan moral ini, yaitu pada saat rapat kenaikan kelas itu ada satu jurusan, ada 2 guru terhadap 11 anak yang menurut beliau berdua itu dianggap tidak layak untuk kelas. Sedangkan kalau berdasarkan ketentuan, kalau hanya 2 jurusan, 2 guru mata pelajaran objektif itu tetap sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi di sini dilemanya bahwa tetap ibu mertua itu merasa keberatan kalau 11 anak ini tetap dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Ya Pak. Oke, selama ini berkaitan dengan kasus yang Bapak sampaikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya. Kalau melihat dari kasus ini, sebenarnya dikatakan itu sama-sama benar. 2 orang guru yang merasa keberatan barangkali dari sesuatu tidak melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan yang diberikan oleh guru orang guru tersebut, sehingga disimpulkan bahwa tugasnya tidak masuk sehingga sesuai dilakukan tidak masuk. Akan tetapi juga dari pandangan yang berbeda dari guru pengajar tugas yang sama itu mengatakan bahwa di mata pelajaran beliau itu anak itu tidak bermasalah, sehingga dari 2 sisi ini sama-sama benar menurut versi masing-masing. Maka dari itu kita rapatkan, kemudian kita minta pendapat dari guru, siswaan maupun BK, bagaimana sih sebenarnya 11 anak ini, apakah memang berat untuk dinaikkan atau memang anak ini hanya pada mata pelajaran itu yang merasa kesulitan. Itu ya. Berarti langkah-langkahnya tadi dalam beda langkah Pak. Dan kira-kira langkah prosedur atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, saya langkah-langkah yang kita ambil kalau menghadapi kasus seperti itu, pertama kita minta keterangan dari guru yang bersangkutan apa sih masalah sebenarnya terhadap siswa tersebut. Kemudian intinya sebenarnya subjektivitas dari guru yang bersangkutan terhadap siswa tersebut. Kemudian kita juga minta pendapat guru yang lain yang mengajar kelas itu, juga dari yang belum bersesuaian dengan kita. Nah, setelah kita melihat dari semua sisi, itu barulah kita ambil langkah-langkah mana yang terbaik di antara 2 pendapat yang berbeda itu, apakah sesuatu yang kelas dan Dan hal apa saja yang selama ini Bapak mendapat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas itu ukurannya juga relatif.
karena menurut pendapat kita itu ternyata membawa dampak terhadap keputusan yang kita ambil. Walaupun kita sudah melalui langkah-langkah yang sudah kita perkirakan itu sudah merupakan langkah yang tepat, tetapi ternyata membawa dampak yang berbeda terhadap guru yang merasa keputusan kita ambil tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian lain itu ada yang namanya tantangan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kita hadapi adalah bahwa walaupun dua sisi sudah sama-sama benar menurut masing-masing, tetapi tetap saja keputusan yang kita ambil dipandang sebagai sesuatu yang merugikan menurut pandangan guru yang tidak dibutuhkan dari keputusan kita. Tantangan kita adalah bagaimana guru-guru yang merasa kecewa terhadap keputusan yang kita ambil supaya mereka bisa memahami keputusan yang kita ambil. Itu adalah tantangan kita. Biar ada bisa menerima seperti itu ya. Ya, ada bisa. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya, kalau kasus dilema etika, kita juga pelajari kasusnya. Sesegera mungkin setiap permasalahan itu segera kita bisa selesaikan. Tetapi tentu juga kita melihat permasalahan. Kalau permasalahan itu perlu waktu penyelesaian, perlu mengumpulkan beberapa pihak, tentu kita akan jadwalkan penyelesaiannya dengan minta penjadwalan di mana semua yang bermasalah itu bisa ketemu dalam waktu yang bersama. Lagi Pak, sekarang pertanyaannya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang tentu tidak, karena bagaimanapun kita juga berbicara dengan beberapa orang guru, kemudian dari DK, kemudian dari wakil dan dari manajemen di kasus-kasus yang berbeda. Mungkin tidak khusus pada seseorang, tapi tentu yang kita hubungi adalah orang-orang yang kira-kira ada tersangkut dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian faktor apa yang mempermudah atau membantu? Alhamdulillah, karena pada saat kita menangani kasus-kasus itu, manajemen atau di sekolah waktu itu dan berbagai jurusan itu membantu dalam penyelesaian kasus-kasus yang dialami di sekolah. Yang terakhir Pak nih, untuk penutup dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang kita dapat ambil dari pengambilan keputusan dilema etika bahwa setiap keputusan yang kita ambil, walaupun dalam satu bahasa win-win solution memberikan keputusan yang menguntungkan semua, tetap ada dampak dari keputusan yang kita ambil. Pasti ada, walaupun sama-sama benar, pasti ada pihak yang dikecewakan karena keputusannya tidak sesuai dengan kita. Akan tetapi di situ tantangan kita bagaimana kita mencoba mencari suatu cara untuk bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru yang merasa tidak dibutuhkan dari keputusan yang kita ambil. Baik Pak, mungkin terima kasih atas jawabannya semua. Terima kasih kembali waktunya. Semoga kedepannya kasus-kasus
yang kepada tulis bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.